Warga Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara mengeluhkan bau menyengat dan butiran serbuk yang memasuki rumahnya selama bertahun-tahun. Limbah ini juga diduga berasal dari salah satu pabrik minyak yang letaknya 2 km dari pemukiman warga, pemirsa. Pengaduan kepada pihak terkait pun sudah dilakukan warga. Namun keluhan warga dianggap bak angin lalu saja. Hingga kini belum ada respon dan solusi dari pemilik pabrik pengolahan minyak di Cilincing ini. Inilah potret kehidupan warga Jalan Sungai Landak, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, yang setiap hari harus hidup dengan terpapar limbah industri. Di balik deretan pabrik dan aktivitas industri yang tak pernah tidur, setiap hari warga harus berjibaku menahan sesak dan perih pada mata karena paparan polusi limbah pabrik penyulingan minyak PT Dua Kuda di Cilincing, Jakarta Utara. Di balik geliat industri yang menjadi pusat perekonomian bagi ibu kota, ini menyisakan kesedihan pilu bagi masyarakat yang tinggal di Cilincing, Jakarta Utara. Setiap harinya mereka harus hidup berdampingan dengan limbah pabrik yang mana mengancam kesehatan dan juga mencemari lingkungan. Hari ini saya akan ajak Anda untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat di Cilincing, Jakarta Utara dan apa saja upaya yang sudah dilakukan. Ikuti saya. Pabrik penyulingan minyak milik PT Dua Kuda berjarak 2 km dari permukiman warga. Selama bertahun-tahun, setiap hari warga harus beraktivitas dengan dihiasi aroma tak sedap dan butiran serbuk dari pabrik penyulingan minyak memasuki rumah warga selama bertahun-tahun. Warga ajukan pengaduan atas permasalahan ini, namun Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara dan PT Dua Kuda belum memberikan respon positif. Subianto, Ketua RT 01 menyampaikan bahwa ada 4 tuntutan yang disuarakan warga, yaitu solusi, kompensasi, kesehatan, serta sumber daya manusia. Dari keempat tuntutan yang disepakati pihak pabrik dan warga, hanya satu yang dipenuhi pihak perusahaan, yaitu memberdayakan warga untuk bekerja di pabrik tersebut. Memang banyak Bu, keluhan-keluhan warga yang mana diakibatkan oleh suatu perusahaan yang terindikasi dia itu ada pembuangan limbah. Meskipun itu dalam bentuk uap, itu sangat terasa sekali, yaitu adanya bau yang sangat menyengat dan ada namanya itu serbuk kayak butir-butir pasir gitu tapi lembut gitu. Itu yang terasa sekali gitu Bu. Itu butiran-butirannya terbang ke pemukiman warga? Betul, iya itu terbawa angin. Kadang-kadang orang juga lagi jalan, kena matanya tiba-tiba sakit gitu. Pak Udin, warga yang sudah tinggal di Kelurahan Cilincing sejak tahun 1995 mengaku terbantu dengan adanya pembangunan pabrik sebagai sumber lapangan pekerjaan. Namun, pabrik penyulingan minyak memiliki kekurangan dalam pengolahan limbah. Dirinya masih berharap solusi terbaik mengenai pencemaran lingkungan ini cepat ditanggapi oleh pihak pabrik maupun pemerintah. Tapi gimana Bapak setelah adanya pabrik ini, apa yang Bapak rasakan? Ya kalau saya sih ngerasainnya yang sejujurnya aja alhamdulillah juga ada pabrik, ada buat tenaga kerja buat orang-orang cari usaha nafkahnya. Ya cuman ya seperti itu tadi saya bilang kalau ada kelebihan ya pasti ada kekurangannya. Ya kalau saya minta sih kekurangannya ditutup lah biar bisa buat masyarakat juga. Bapak sendiri pernah nggak merasakan sesak nafas atau sakit apa gitu dari? Ya saya kalau sesak nafas pernah sekali waktu asap putih keluar banyak.
Kapan Pak? Boleh di... Ya kurang tahu ya, lupa dah, boro-boro kita mau nginget-nginget nyatet kayak begitu. Berdirinya pabrik aja saya nggak tahu. Tahun berapanya nggak merhatiin, bukannya nggak tahu ya, nggak merhatiin. Cuman yang sedikitnya ngeganggu buat masyarakat, mungkin lah buat masyarakat termasuk saya juga. Kalau ngebuang gas sama asap yang hitam yang tebal itu. Tim TV One pun sudah mencoba mengonfirmasi ke pemilik pabrik PT Dua Kuda dan Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Namun keduanya belum ada respon untuk berkomentar. Hingga kini, aktivitas industri di sekitar kawasan ini terus berjalan bersamaan dengan dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Bowo Iman, TV One mengabarkan.